Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada, Kemelut, Tahta, dan Angkara. Diah Menur baginya merupakan simpul yang sangat penting untuk menggapai satu tahapan yang harus dilaluinya. Dengan menguasai perempuan cantik itu, Rangsang Pemuda bisa mengendalikan keadaan. Kini Diah Menur terlepas. Di belakang lepasnya Diah Menur tersaji kemungkinan buruk karena Bayangkara pasti mengendus jejak ulahnya. Diah Menur pasti akan bercerita apa yang terjadi dan menimpanya, sekaligus membuka jati dirinya yang tersamar di balik nama Rangsang Pemuda yang bukan nama sebenarnya, karena di balik nama yang sekarang digunakan terdapat nama lain, nama yang telah bulukan dan jamuran bersama berlalunya waktu dan bahkan telah dianggap mati. Bodoh sekali, kenapa hal itu bisa terjadi? Rangsang Pemuda meledak. Justru aku yang mestinya bertanya kepada Kakang Rangsang, kenapa pasukan Bayangkara berada di sana? Amat mungkin Kakang Rangsang yang bocor, bekerja tidak cermat. Janganlah Kakang menyalahkan aku dan anak buahku. Kami tiba di Pedukuhan Daleman dalam keadaan di sana ada Bayangkara yang menunggu dan kemudian menyergap kami. Boleh dikata Kakang justru menjerumuskan kami. Orang yang disebut dengan panggilan Kakang Rangsang Pemuda itu terdiam beberapa saat, masih sambil memegangi keningnya. Setelah mengingat-ingat, Rangsang Pemuda merasa yakin tak mungkin terjadi kebocoran. Perjalanan yang ia tempuh membawa Diah Menur dilakukan malam hari. Tak ada seorang pun yang tahu jika benar di daleman ada Bayangkara, tentulah karena sebuah kebetulan yang luar biasa. Tidak mungkin bocor, ucapnya tegas. Nyatanya ada Bayangkara di sana. Bagaimana itu bisa terjadi? Rangsang Pemuda makin cemas. Sejauh ini apa yang diangankan dirancang dengan baik dan telah diperhitungkan hingga ke bagian yang sekecil-kecilnya. Akan tetapi boleh jadi bangunan mimpinya akan runtuh porak-poranda yang ditimbulkan oleh hal amat remeh tak terduga. Diah Menur tak lagi berada dalam genggaman tangannya yang akan menyebabkan hancurnya mimpi yang dibangun secara keseluruhan. Persoalan kecil dan sepele kalau tidak dikelola dengan baik bisa menjadi persoalan besar. Ibarat keriwikan jadi gerojokan. Kita serbu aja tempat itu, Bramantyo mengajukan usul. Rangsang Pemuda mengerutkan kening, lalu menggelengkan perlahan. Bodoh sekali melakukan hal itu, dan Diah Menur pun tidak berada di sana, kata Rangsang Pemuda. Diah Menur pasti berusaha bertemu dengan suaminya, dan itu berarti ia akan menempuh perjalanan ke Kota Raja. Kita hanya memiliki kesempatan itu. Kita cegat ruas jalan dari dalaman menuju Kota Raja. Rangsang Pemuda tak mau membuang waktu. Sebuah isyarat segera dilepas ketika anak panah sanderan membumbung memanjat langit. Seisi pedukuhan itu seperti dibangunkan dari tidur. Berapa penghuninya yang sedang lelap dan beberapa orang diantaranya sedang bermain dakon bergegas bangkit. Beberapa jenak kemudian belasan orang berkumpul di halaman bangunan yang ditempati Rangsang Pemuda. Sebelum menyampaikan apa keperluannya, Rangsang Pemuda menyandarkan pandangan matanya memperhatikan satu persatu. Ada belasan anak buahnya yang berkumpul, yang semua siap digerakkan untuk keperluan apa saja dan kemanapun. Malam ini ada pekerjaan yang harus kalian kerjakan. Rangsang Pemuda berkata, perempuan yang aku ceritakan kepada kalian terlepas
dan harus kita tangkap kembali. Perhitunganku, Dyah Menur akan berusaha masuk ke kota raja malam ini pula. Mungkin dengan pengawalan Bhayangkara, kita cegat mereka menjelang pintu gerbang, yaitu pintu gerbang utara dan ruas jalan menjelang Purwakarta. Kita lakukan itu dengan baris pendem. Karena pasukan Bhayangkara yang kita hadapi, kita hanya bisa mengandalkan serangan dadakan menggunakan anak panah. Tak ada pertanyaan apapun yang diajukan, namun penghuni pedukuhan yang tersamarkan di balik rimbun bambu itu cekatan dalam menerjemahkan perintah. Tak beberapa lama kemudian, belasan ekor kuda berderap membelah malam. Penduduk pedukuhan yang terletak di seberang Bula hanya bisa menebak rombongan siapakah yang melintasi wilayah mereka. Akan tetapi pada umumnya mereka meyakini orang-orang berkuda itu pasti para prajurit Majapahit yang langlang menjaga keamanan. Derap kuda-kuda yang diyakini para prajurit justru memberikan ketentraman, tetapi tak bagi bocah-bocah kecil yang meringkuk di pelukan ibunya. "Siapa itu, Ibu?" tanya seorang bocah. "Hantu," jawab ibunya. "Hantu yang akan menculik bocah yang tidak segera tidur." Jawaban itu menyebabkan bocah itu bergegas memejamkan mata. Akan tetapi, bocah yang belum lepas dari air susu ibunya itu justru mengalami kesulitan untuk menggapai mimpi. Makin memejam mata, bola matanya justru makin terpicing. Ketika ia berhasil tidur, bukanlah tidur yang nyenyak menyenangkan. Hantu terbang berbentuk bola api justru mengejarnya meski ia telah bersembunyi di kolong tempat tidur. Juga mengejarnya meski ia telah terjun ke kolam penuh air. Untung seekor ikan menolong dengan menerkam bola api itu, tetapi ikan itu yang kemudian beralih memburunya. Dengan sekuat tenaga, bocah itu berenang dan berusaha mentas. Celaka dialami bocah itu karena ikan itu berhasil menggapai kakinya. Terbangun dari tidur adalah pertolongan yang membebaskan dari kejaran api dan ikan yang punya banyak gigi. Barisan orang berkuda yang menempuh perjalanan dengan maksud khusus itu terus berderap, menderap, membelah malam. Menjelang kota raja, mereka memecah diri menjadi dua kelompok. Satu kelompok dipimpin Rangsang Pemuda mengarah langsung ke Purwakarta. Separuh yang lain membelok kiri melintas jalan menuju Candi Brahu. Untuk masuk ke kota raja tentu harus melewati dua ruas jalan utama. Dyah Menur yang dikawal oleh Bhayangkara atau siapapun tidak mungkin lolos dan bisa melintasi tempat itu. Kecuali apabila Dyah Menur atau orang yang membimbingnya memilih jalan yang lebih jauh dan melingkar dan memasuki gerbang kota raja melalui pintu sebelah timur. Menjelang masuk pedukuhan terakhir, Rangsang Pemuda memilih tempat itu untuk pencegatan dengan menenggelamkan diri di balik lebat ladang jagung. Maka bernasib sial pemilik ladang jagung itu nantinya, karena orang-orang yang punya niat tertentu itu tak segan-segan memangsa jagung muda tanpa harus dibakar semata-mata oleh alasan supaya perut mereka terganjal. Apalagi kuda-kuda mereka juga kelaparan. Kuda-kuda yang disembunyikan di ladang jagung itu memberi sumbangan kerusakan yang lebih parah pada tanaman jagung yang masih muda itu. Yang lain boleh tidur, dua orang berjaga bergiliran. Perintah itu dilaksanakan dengan baik, dengan seksama dan penuh perhatian. Dua orang dari rombongan itu mengamati keadaan. Perhatian mereka tertuju ke arah ruas jalan yang memanjang dari barat ke timur. Andai kata di seberang Bula ada kuda melintas, suaranya akan langsung bisa ditandai. Apabila siang hari, semua akan terlihat jelas. Orang yang akan datang dari kejauhan terlihat jelas.
Sementara itu, pada waktu yang nyaris bersamaan, separuh anak buahnya yang tersisa melakukan hal serupa. Sebuah ruas jalan menuju pintu gerbang utara melalui Candi Bentar Waringin Lawang dijaga ketat. Dalam remang malam, bayangan pintu gerbang yang terbuat dari bata merah itu menjulang tinggi setinggi pohon kelapa. Pohon beringin yang tumbuh di sebelahnya juga menjulang tinggi menjadi sarang berbagai burung sekaligus menjadi sarang hantu. Ada sekitar 50 ekor monyet yang berkeliaran di tempat itu yang memakan apa saja, menyebabkan pemilik ladang paling dekat itu kebingungan. Tak mungkin mengusir monyet-monyet dari tempat itu karena mereka memiliki sebagian sifat manusia, mengeroyok. Agar jangan lolos, jangan semua tidur. Lakukan penjagaan 2 orang secara bergantian. Aku pilih tidur dulu, aku menjelang pagi saja. Aku juga. Tambah yang lain, jangan tidur semua, bentak orang yang pertama. Sang waktu terus bergerak, membelah malam. Adalah pada saat itu pula Patidaha Gajah Mada yang ditemani Gajah Enggon menatap wajah Raden Kudamerta yang menampakkan raut wajah kebingungan. Wajah seperti maling yang kepergok. Kemaram senja yang datang setelah ingar-bingar yang terjadi sejak kemarin hingga siang belum lepas jejaknya. Setidaknya kegelisahan itu memang amat pantas memberangus isi hati Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri. Meski telah pasrah pada seorang biksuni yang mestinya tidak lagi terikat dengan urusan duniawi, tetapi meninggalnya Srijaya Negara adalah sebuah kenyataan. Sebagai biksuni masih harus menjabat sebagai ratu adalah sebuah kenyataan, sebagaimana kemelut yang dihadapi anak-anaknya adalah sebuah kenyataan. Gayatri adalah seorang biksuni, tetapi ia masih juga seorang ibu yang harus mencemaskan anak perempuannya. Sebenarnya apa yang terjadi padamu, Maharajasa? Tenang dan sangat sejuk suara wanita yang telah tidak memiliki rambut karena dibabat habis itu. Hanya Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa yang kali ini menemani ibunya. Anak bungsu Raden Wijaya itu menunduk, tidak berani menengadah. Akan tetapi kali ini Dyahwiyat memang harus bicara belak-belakan karena ibundanya memintanya berbicara jujur tanpa satu bongkahan persoalan apapun yang ditutupi. Oleh karena merasa ada yang tak berjalan sebagaimana mestinya, Rajapatni harus memanggil anaknya dan mengajaknya berbicara hanya berdua dari hati ke hati. Sebenarnya apa yang menjadikan jalan hatimu, Maharajasa? Ratu Biksuni bertanya dengan suara sejuk. Ratu Rajapatni bahkan melengkapi kasih sayangnya dengan mengelus-ngelus rambut panjang Maharajasa. Isi dada Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa mengombak. Jika dipantaskan berteriak, perempuan yang tidak lagi disebut gadis itu ingin berteriak sekeras-kerasnya. Mungkin jika diizinkan pergi ke tengah sawah yang tidak ada siapapun di sana, atau di tengah hutan yang para binatangnya tidak peduli karena mereka juga berteriak, Maharajasa ingin sekali menjerit sekeras-kerasnya. Namun oleh karena Dyahwiyat adalah Maharajasa, ia tak mungkin melakukan itu. Sebagaimana oleh karena Dyahwiyat adalah Raja Dewi anak raja, sama sekali tak pantas berbuat sesuatu yang hanya layak dilakukan oleh orang yang bukan bangsawan. Untuk pertanyaan sederhana itu, Dyahwiyat tak mampu menjawab. Atau ada laki-laki lain yang mendahulimu bersembunyi di benakmu, Dyahwiyat anakku? Ratu memancing ke persoalan yang amat peka. Lagi-lagi Maharajasa bingung, yang tak bisa dilakukan hanya merapatkan kedua telapak tangannya dalam sikap menyembah. Baiklah, lanjut Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri.
Kalau memang kau sulit menjawab, ibu punya dua pilihan yang akan memudahkan kamu menjawab. Kalau ya, mengangguklah. Kalau tidak, menggelenglah. Mudah bukan? Dyahuwiyat Raja Dewi Maharajasa memejamkan mata. Selama ini, ada nama lelaki yang terlanjur menempati hatimu? Dyahuwiyat merasa tidak punya pilihan lain. Dua pilihan yang disediakan itu, jika ia diminta mengangguk, atau jika tidak, ia diminta menggeleng. Salah satu harus dijawabnya tanpa bisa menolak. Dyahuwiyat mengangguk. Ibu Ratu Rajapatni Bhiksuni Gayatri menghirup napas panjang, merasa hendak dipenuhi paru-parunya yang tua dengan segenap udara yang ada di ruangan itu. Ibu Ratu akhirnya mendapatkan keyakinan setelah memperoleh jawaban itu dari anaknya sendiri bahwa memang telah ada nama lain yang menempati relung hati Dyahuwiyat Raja Dewi Maharajasa. Seketika kesadaran itu menyeruak. Ibu Ratu tiba-tiba merasa cemas andai kata melakukan kekeliruan. Apalagi di sepanjang hidupnya Dyahuwiyat tidak merasa bahagia. Sebagian dari kesalahan dirinya lah yang harus menanggung karena perjodohan itu terjadi atas prakarsanya. Jadi telah ada seorang laki-laki yang mencuri hatimu, Wiyat? Ratu Bhiksuni bertanya. Betapa sulitnya mengangguk, Dyahuwiyat Raja Dewi Maharajasa merasa leher penyangga kepalanya amat kaku. Siapa lelaki itu, Dyahuwiyat? Tanya ibundanya. Dyahuwiyat kembali memejamkan mata. Ayolah anakku, berkata Ibu Ratu. Marilah berbicara dari hati ke hati, tanpa ada ganjalan apapun. Ungkap rahasia hatimu, agar ibu tahu. Apabila sekiranya ibu telah melakukan kesalahan, barangkali masih ada langkah yang bisa dibenahi. Jangan kau pendam bebanmu, Dyahuwiyat. Katakan, siapa nama laki-laki yang telah mencuri hasrat hidupmu itu? Dyahuwiyat Raja Dewi Maharajasa akhirnya menggeleng kepala. Sisa tenaga yang ada tersalurkan melalui gelanggang kepala itu. Tak ada gunanya lagi, Ibu, ucap berlahan. Bahkan andai kata ia masih hidup pun tak mungkin ada tumpahan restu dari Ibunda Ratu. Bahkan tak ada gunanya untuk dikenang. Mesti hamba memendam beban lebih dalam 11 tahun lamanya sejak hamba masih amat remaja. Mencuat alis Ibu Ratu Rajapatni Bhiksuni Gayatri mendengar jawaban itu. Kenapa? Maharajasa tidak menjawab, namun kepalanya kembali menggeleng dengan lemah. Meski lemah, amat mempertegas jawabannya. Sebutlah namanya agar ibu bisa membaca warna perasaanmu. Di luar dugaan Ibu Ratu Rajapatni Bhiksuni Gayatri, sebenarnya juga di luar dugaan Dyahuwiyat sendiri, ia tersenyum. Reka senyum pahit dan terasa amat getir, apalagi saat dari kelopak mata perempuan cantik yang kini telah menjadi istri Raden Kudamerta itu jatuh basah air mata yang gemerlapan. Perempuan cantik melakukan apapun tetap terlihat cantik. Perempuan cantik yang cemberut terlihat cantik. Menangis meratap-ratap, gemerlap air matanya membuat cantik. Apabila tersenyum, maka senyumnya menjadikan amat cantik. Apakah ibu mengenal orang yang mencuri hatimu itu? Maharajasa mengangguk. Tangannya kembali merapat di depan mulut. Apakah seorang bangsawan? Maharajasa menggeleng. Dia tinggal di Majapahit. Maharajasa kembali menggeleng lemah. Ia tinggal jauh sekali, sangat jauh di awang-awang, di balik biru langit, di balik mega mendung. Bumi ini bahkan tak lagi mendapat tempat berpijak kakinya. Tak ada gunanya lagi mengenang namanya, meski pemilik nama itu telah menjadi hantu abadi yang selalu menyelinap di keadaan apapun, ketika tidur dan ketika sadar.
Betapa terperanjat Ibu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri mendengar jawaban yang amat menyayat itu. Apalagi ketika tatapan mata Dyahuat tampak kosong tak bercahaya. Orang yang mencuri hatim itu sudah mati? Tanya Ibu Ratu Biksuni. Dyahuat tidak merasa ragu untuk menganggukkan kepala, bahkan merasa tidak menanggung beban lagi untuk menyebut nama, apalagi pemilik nama itu telah kembali menghadap Hyang Widi, tak lagi berada di antara orang-orang yang masih bernyawa. Orang itu adalah Ratanca, pemilik nama yang demikian dibenci di seluruh wilayah Majapahit. Ratanca, siapa yang tidak membencinya setengah mati? Seorang rakyat bernama Tanca yang dianugerahi sebutan sebagai Dharma Putra Winesuka yang ternyata tidak tahu diri. Para rakyat tidak hanya dirinya, semua dibenci. Rakuti dibenci karena makarnya. Rasemi Dilasem dibenci juga karena pemberontakan yang dilakukannya. Demikian pula dengan Rawedeng, Rayuyu, dan Rabanya, Rapangsa, dan Dharma Putra Winesuka Ratanca yang menyempurnakan titik didih kebencian itu karena telah lancang membunuh Srijaya Negara. Apakah ada ketidakbencian terhadap orang yang lancang membunuh raja? Ratanca, Ibu Ratu Rajapatni, menyebut sebuah nama dengan amat ragu. Dyahuat Raja Dewi Maharajasa tidak menjawab pertanyaan itu. Ibu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri yang kemudian terkejut manakala menyadari pertanyaan yang dilontarkan itu benar-benar adanya, karena kalau bukan nama itu, maka Dyahuat Raja Dewi Maharajasa pasti menggeleng menolaknya. Pandangan mata Dyahuat yang jatuh di satu titik pada lembaran pintu di ruang itu, serta sama sekali tak menggeser ke arah lain, meyakinkan Ibu Ratu dugaan terhadap nama itu benar adanya. Jadi, benar Ratanca? Dharma Putra Winesuka Ratanca? Biksuni Gayatri mempertegas. Amat berlahan Maharajasa mengangguk, berlahan sekali, tetapi betapa redup cara Dyahuat menjatuhkan pandangan matanya ke satu titik di tubuh Gupala yang tak pernah letih memanggul gada. Sebagaimana ia tak pernah letih berjongkok, Gupala itu apabila bernyawa, ia akan menjadi pendengar yang baik. Namun karena Gupala yang memegang gada itu terbuat dari batu, maka lembaran telinganya tidak bakalan membuatnya terkejut. Meski petir meledak di dekat telinganya, Gupala itu juga tidak akan bangkit dan menari meski gamelan berirama selindro ditabuh demikian riuh. Ibu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri masih digerayangi rasa kaget. Ia butuh waktu lama untuk bisa mengedapkan rasa kaget yang melibatnya. Ratanca, desis Ratu Gayatri. Pertanyaan itu dengan segera menyeruak. Tidak peduli meskipun Gayatri seorang biksuni yang mesti terbebas dari urusan duniawi. Kenapa harus Ratanca? Kenapa hati anaknya harus tertambat pada orang yang telah membunuh raja? Silau oleh apakah Dyahuat Raja Dewi Maharajasa sampai tertarik kepada Ratanca, lelaki yang telah beristri, yang dalam pandangan negara termasuk penyakit yang harus ditumpas karena di dalam dirinya hidup subur bibit makar yang terbukti kumat meski telah diampuni dan meski waktu berlalu 9 tahun kemudian. Apa yang dahulu sangat diinginkan Rakuti yang amat bernafsu menghabisi jaya negara yang tak bisa tuntas meski telah digelar perang yang harus dibayar ribuan nyawa kandas, bahkan harus ditebus dengan nyawa Rakuti sendiri. Ratanca berhasil membayar keinginan Rakuti hanya dengan sekali tikam tanpa harus didukung pasukan dengan kekuatan segelar sepapan.
Kenapa harus Ratanca? Akhirnya gumpalan pertanyaan itu terlontar juga dari mulut Ibu Ratu. Jangankan Ibu Ratu, bahkan Dyahwiyat merasa tak habis mengerti kenapa harus Ratanca dan mengapa demikian sulit baginya untuk mengalihkan perhatian kepada lelaki lain. Apalagi bila ditilik dari manapun, Raden Kudamerta yang sekarang menjadi suaminya adalah lelaki yang sempurna. Perkawinannya dengan lelaki gagah perkasa itu menyebabkan bahkan banyak gadis patah hati. Kurang apa Raden Kudamerta? Ia seorang bangsawan, ia gagah dan tampan, sama sekali tak ada apa-apanya Ratanca dibanding Raden Kudamerta. Apa yang menarik pada diri Ratanca itu sehingga sedemikian menyita perhatiannya? Apalagi kemudian terbukti Ratanca telah membunuh raja. Ratanca juga tidak memiliki kesetiaan karena telah melupakannya dengan mengawini wanita lain. Sebagian dari waktunya terbuang sia-sia dengan mengangankan seorang lelaki yang telah menjadi milik orang lain. Sejauh mana hubunganmu dengan Ratanca? Tanya Ibu Ratu dengan segala kecemasannya. Ibu Ratu, meski ia seorang bhiksuni, tetap saja ia seorang ibu, dan ibu manapun warna kecemasannya sama. Kegadisan adalah kehormatan, dan apa arti seorang gadis tanpa kehormatan? Ibu manapun kecemasannya sama, cemas apabila di dalam bergaul anaknya kebablasan. Ratu Raja Patni Bhiksuni Gayatri tidak sanggup membayangkan kehormatan itu tidak lagi melekat pada diri anaknya, menghilang bersama raibnya Dharma Putra Wenesuka Ratanca. Lalu kebanggaan macam apa yang bisa ia persembahkan kepada Raden Kudamerta? Untuk pertanyaan itu Dyahwiyat tidak menjawab. Lagi pula untuk urusan itu yang masuk dalam jenis urusan pribadi tak perlu dijawab. Apa yang kulakukan dengan tubuhku adalah urusanku, karena tubuhku adalah milikku. Demikian kilah para gadis dalam membela diri, sebuah kilah yang tidak bisa lagi didebat. Adakah Dyahwiyat akan menggunakan kilah itu? Bahkan andai yang bertanya adalah ibundanya, tak akan dijawabnya pertanyaan itu. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa menggeleng, dan itu merupakan jawaban yang sangat bias. Jawaban itu bisa berarti tidak, namun gelengan kepala itu juga bisa berarti tidak mau memberi jawaban. Ratu Raja Patni Bhiksuni Gayatri akan mengejar anak perempuannya dengan mempertajam pertanyaan itu. Tetapi dengan segera Ibu Ratu terdampar di hamparan pertanyaan bak pedang yang lebih luas lagi, yaitu untuk apa jawaban pertanyaan harus dikejar? Bagaimana apabila jawaban anak perempuan itu berkesanggupan meluluhlantakkan hatinya, membuat terpuru amat kecewa? Bagaimana sikap suamimu? Ratu Gayatri menemukan cara mengorek lewat cara melingkar. Dyahwiyat yang memandang seperti tidak memandang itu menengadah dan menjatuhkan tatapan matanya langsung ke mata ibunya. Suamiku, balas Dyahwiyat dengan mengerutkan kening. Suamimu marah mendapatkan keadaanmu? Dyahwiyat merasa pertanyaan itu aneh. Dyahwiyat sangat paham. Yang dimaksud ibunya adalah apabila ia telah kehilangan kehormatan karena telah dicuri oleh Ratanca. Andai kata itu benar dan oleh karenanya tiba-tiba Dyahwiyat tersenyum agak sinis, apakah hak Raden Kudamerta mempersoalkannya? Kekuatan derajat yang dimiliki Raden Kudamerta tak cukup untuk digunakan mempersoalkan masalah itu. Dyahwiyat anak raja, anak kandung Raden Wijaya, Raja Majapahit yang Gumbinatara. Sementara Kudamerta hanyalah pewaris kekuasaan pamotan, penguasa wilayah yang kecil saja. Ketika berniat menjamah, Raden Kudamerta harus menyembah lebih dulu. Hubungan suami istri harus bergantung pada dirinya.
apakah Dyahwiyat akan berkenan atau tidak, bukan karena hubungan suami istri. Jadi, apa hak Raden Kudamerta mempersoalkan hal itu? Akan seperti itukah diriku? Bertanya Dyahwiyat ketika menunduk. Ibu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri memang layak cemas memandang jauh ke depan. Ratu Rajapatni merasa seperti melihat gumpalan mendung, apalagi ketika pada siang sebelumnya di ruangan itu pula Patidaha membeberkan beberapa temuan yang layak memacu detak denyut jantungnya. Raden Cakradara sebagaimana Raden Kudamerta adalah para pria sempurna yang menjadi pilihannya, yang disodorkan nama-nama itu kepada dua anak dengan setengah memaksa. Untuk nama Raden Cakradara tidaklah terlalu menimbulkan masalah. Sri Gitarja bisa menerima sosok lelaki itu sebagai calon suami yang memang ia memimpikan. Sedikit agak rumit dengan Raden Kudamerta karena kini terbukti Dyahwiyat menyimpan nama lain, nama yang tak masuk akal, karena apalah yang bisa diharap dari seorang Ratanca, pemberontak pembunuh raja yang mempunyai istri itu. Persoalan yang sebagaimana dilaporkan Patidaha Gajah Mada ternyata rumit dan menjanjikan kekacauan apabila tidak diatasi dengan baik dan bijaksana. Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri memejam mata, tetapi dalam memejam itu Ratu Gayatri laksana memutar ulang percakapan yang terjadi pada siang sebelumnya. Di tempat itu pula percakapan yang hanya berlangsung berdua setelah pasewakan kecil yang juga menghadirkan Mahapati Aryatada dan Senopati Gajah Enggon usai. Pembicaraan empat mata itu juga atas keinginan khusus Gajah Mada yang tak ingin isi pembicaranya itu diketahui orang lain. Dalam kesempatan itu, Patidaha Gajah Mada tidak merasa ragu untuk mengutarakan keterangan yang ia miliki. Kudamerta sudah punya istri? Bertanya Ratu Gayatri dengan tatapan amat terbelalak. Patidaha Gajah Mada merapatkan kedua telapak tangannya. Pandangan mata pemuda berbadan kekar itu sama sekali tidak ragu membalas tatapan Ratu Gayatri. Kamu yakin akan hal itu? Gajah Mada mengangguk. Hamba Tuan Putri, jawab Gajah Mada. Keterangan yang hamba peroleh itu benar adanya. Raden Kudamerta memiliki seorang istri. Ratu Gayatri merasakan gangguan pada matanya. Apa yang dilihat berkunang-kunang ditambah ribuan binatang bertaburan. Namun dengan sekuat tenaga Ibu Ratu Gayatri berusaha menguasai diri. Sebagai seorang biksuni, Ibu Ratu amat terlatih soal bagaimana menguasai diri yang biasanya tersalurkan dalam pemusatan semadi. Soal yang sedang dihadapi anaknya tak seharusnya mengganggu kepasrahan jiwanya. Apa yang diceritakan Patidaha Gajah Mada itu pada dasarnya bisa menimpa siapa saja. Mengapa baru sekarang kau sampaikan keterangan penting itu, Patidaha Gajah Mada? Tanya Ratu Gayatri dengan suara amat lirih, nyaris tak terdengar. Akan tetapi Gajah Mada bisa menangkap pertanyaan itu dengan sangat jelas. Hamba memperolehnya baru saja, Tuan Putri. Hening memberangus ruangan itu. Ibu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri tidak bisa mengelak. Ternyata ada rasa ngilu di ulu hatinya. Kecewa itu menjalar makin merebak dan melontarkan sebuah pertanyaan. Mengapa Raden Kudamerta menyembunyikan hal itu? Lebih ngilu lagi ulu hati Ibu Ratu ketika menyadari sebuah hal, perkawinan Raden Kudamerta dengan orang lain yang terjadi lebih dulu itu menempatkan Dyahwiyat dengan amat telak sebagai istri kedua. Siapa perempuan istri Raden Kudamerta itu? Kembali Ibu Ratu melepaskan pertanyaan dengan nada suara amat lirih. Ibu Ratu memejamkan mata. Hamba belum mendapat nama perempuan itu, Tuan Putri. Gajah Mada menjawab.
Saat ini hamba sedang menugasi Adi Pradabasu untuk menelusuri keterangan itu. Adi Pradabasu, pemilik keterangan awal itu, Tuan Putri. Pradabasu, gumam Ibu Ratu. Hamba Tuan Putri, hamba juga telah meminta Adi Pradabasu untuk mencari hubungan antara rangkaian kejadian yang terjadi semalam hingga siang ini. Ibu Ratu Rajapatni Gayatri masih memejamkan matanya, dan sebagian besar perbincangannya dengan Patih Daha Gajah Mada ia lakukan dengan cara seperti itu. Apakah menurut Pradabasu Raden Kudamerta mempunyai anak? Pertanyaan yang dilontarkan Ibu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri itu tidak lagi mewakilinya sebagai biksuni, namun mutlak mewakili warna hatinya sebagai ibu sekaligus ratu yang mencemaskan masa depan Majapahit. Apabila Raden Kudamerta mempunyai anak dan ternyata Dyahwiyatlah yang diangkat menjadi ratu, dan bila Dyahwiyat tidak memiliki keturunan, maka bisa terjadi perampokan terhadap tahta. Bagaimana Gajah Mada? Apakah Raden Kudamerta yang menurutmu sudah memiliki istri itu juga mempunyai seorang anak? Gajah Mada amat memahami warna kecemasan yang membalut jantung dan hati Ibu Ratu Rajapatni. Kecemasan itu memang layak. Hanya berlangsung sehari setelah pergeseran tahta itu terjadi, kekacauan pun terjadi. Tahta adalah kue yang diperebutkan, warisan yang diincar banyak pihak, baik yang merasa berhak secara langsung, bahkan pihak-pihak yang sebenarnya tak berhubungan sama sekali. Belum lagi sepenginang waktu bergeser, sejak Jaya Negara mati terbunuh, telah terjadi pembunuhan di sana-sini yang merupakan tanda-tanda, baik secara langsung atau tak langsung, terhadap adanya perebutan warisan itu. Padahal yang diperebutkan adalah tahta, pemegang kekuasaan tertinggi atas negara. Kematian-kematian itu sangat berselubung teka-teki, terutama kematian Panji Wirodopo. Ia hanya seorang prajurit berpangkat rendahan, tetapi memiliki pengaruh amat besar terhadap Raden Kudamerta. Apalagi berdasar pendalaman yang dilakukan oleh Telik Sandi yang ditugasi Gajah Mada, Panji Wirodopo mempunyai kaitan dengan sebuah peristiwa di masa silam yang benar-benar harus diwaspadai. Adalah Brahmarat Bumi, sang tangan kanan Mahapati atau juga disebut Ramapati. Jahat dan kejamnya minta ampun. Boleh dikata kejahatan yang dilakukan Brahmarat Bumi bahkan melebihi kejam dan culasnya Ramapati. Kekejian Rat Bumi tergambar dari beberapa pembantian keji yang ia lakukan melebihi perintah yang ia terima dari Mahapati. Ketika Mahapati dihukum mati, Brahmarat Bumi hilang dari muka bumi. Perintah pun dijatuhkan untuk memburunya, tetapi seiring hari-hari terus bergerak, Rat Bumi tidak berhasil ditemukan. Bahkan tidak banyak orang yang masih mengingat namanya, hanya para korban atau orang-orang yang dirugikan secara langsung atau tak langsung, yang tak bisa menghapus wajah Brahmarat Bumi dari mimpi-mimpi mereka. Setelah sekian lama, nama Panji Wirodopo muncul. Mantan Telik Sandi dari pasukan Bayangkara mengendusnya. Gajah Mada yang telah memperoleh laporan memberi perintah untuk terus mengamati orang-orang itu untuk meyakinkan bahwa orang itu benar-benar Rat Bumi. Tangan kanan Mahapati, sayangnya Panji Wirodopo keburu mati terbunuh. Akan tetapi penelusuran terhadap Brahmarat Bumi menemukan jejak baru, jejak yang memang lebih mengagetkan. Keterangan apa? Keterangan yang hamba peroleh dari Adi Pradabasu demikian adanya, Tuan Putri. Benar, Raden Kudamerta memiliki seorang anak laki-laki. Cemas Ibu Ratu terwakili dari mata yang semula memejam itu kini terbuka. Patih Daha Gajah Mada segera menyembah. Gajah Mada, ucap Ibu Ratu sangat perlahan.
Kekuasaan yang kini berada di tanganku sungguh sangat membebani pilihan hidup yang kuambil di usia tua ini. Aku seorang biksuni, aku tidak boleh menjadi ratu, dan segera mungkin harus melepas kekuasaan dan kuserahkan. Akan tetapi, memilih satu di antara Sri Gitarja dan Dyahwiyat sungguh harus melalui pertimbangan yang tak sekedar matang, sungguh lebih jauh dari itu. Sekali lagi, Patidha Gajah Mada, telah terbukti dulu kau menanam jasa yang demikian besar pada negara ini. Untuk kali ini, sekali lagi aku percayakan kepadamu untuk menguaknya. Laporanmu nantinya akan menjadi pertimbangan dalam menentukan siapa yang akan menggantikan anak Mas Prabu Jayanegara. Sidang bahkan harus dibuka kembali, melibatkan tak hanya para ratu. Sigap Gajah Mada memberikan sembahnya. Tugas yang sangat berat itu telah digenggam dan siap untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka demikianlah dengan jelas dan gamblang Patidha Gajah Mada melaporkan apa yang terjadi, siapa saja yang terbunuh, dan kemungkinan kepentingan apa saja yang berada di belakang rentetan kejadian itu. Tegas dan penuh keyakinan, Patidha Gajah Mada menyebut apa yang terjadi itu merupakan tanda-tanda terjadinya perebutan kekuasaan. Di belakang Raden Cakradhara ada pihak yang bermain ingin menunggangi dan memanfaatkan Raden Cakradhara. Orang-orang yang terbunuh itu adalah orang-orang Raden Kudamerta? Ibu Ratu bertanya. Benar Tuan Putri, jawab Gajah Mada tegas. Pelakunya orang-orang berkepentingan menempatkan Raden Cakradhara menjadi raja? Ratu menambahkan, terlalu pagi untuk mengambil simpulan demikian Tuan Putri. Akan tetapi, hamba akan berusaha sekuat tenaga mencari jawabnya, sebagaimana perintah yang telah hamba terima. Aku percayakan hal itu kepadamu Gajah Mada. Betapa tidak zaman manakala dalam keadaan dirinya telah menjadi biksuni masih saja terganggu oleh urusan duniawi. Menjadi ratu, mengendalikan negara, dan menjadi biksuni adalah dua sisi yang berbeda. Namun, dua sisi yang berbeda itu tidak bisa dihindari dan semua harus dijalani. Dalam kedudukannya sebagai ratu dan ibu, Gayatri tak bisa menghindari kekecewaannya. Raden Kudamerta sang menantu menyembunyikan salah satu sisi hidupnya yang ternyata telah memiliki seorang istri, bahkan anak. Hal itu membuatnya kecewa, dan kini di hadapannya anak bungsunya Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa juga membuatnya kecewa. Wiyat, Ibu Ratu mencuri perhatian anaknya yang dipikirannya sedang hilang melayang entah kemana. Dyahwiyat seperti sedang melamun itu menoleh. Hamba Ibu Ratu, jawabnya. Ibu punya pertanyaan untukmu. Jawablah dengan jujur. Dyahwiyat segera mempersiapkan diri sambil berusaha menebak sebagaimana warna hati ibunya. Adakah pengakuan yang ia berikan menyebabkan ibunya marah? Namun Dyahwiyat berpegang teguh pada keyakinannya. Ibu Ratu adalah seorang ibu yang mengalirkan maaf dan ampunan pada apapun kesalahan yang diperbuatnya. Apalagi Ibu Ratu adalah biksuni yang terbebas dari kemarahan yang sebenarnya tidak lebih dari warna hati yang semu. Kemarahan adalah warna hati yang menyesatkan. Apakah Dyahwiyat ingin Raja Dewi Maharajasa yang dipilih menjadi ratu menggantikan anak Mas Prabu Jayanegara? Dyahwiyat memandang ibunya lebih lekat. Dyahwiyat segera merasa apa yang disampaikan ibunya merupakan pertanyaan terberat yang harus ditimbang amat matang dalam menjawabnya. Akan tetapi, bukankah telah lama sekali Dyahwiyat mempersiapkan diri menyediakan jawaban bila pertanyaan itu diajukan kepadanya? Keadaan terakhir yang berkembang tidak terduga juga menjadi pertimbangan tersendiri yang menyebabkan Dyahwiyat tak merasa ragu menjawab pertanyaan Ibu Ratu.
Hamba Ibu Ratu, jawabnya. Sikap hamba sekarang berubah. Hamba ingin hambalah yang dipilih menjadi ratu, memimpin negeri ini. Jawaban itu jawaban yang demikian lugas dilontarkan Dyahuya ternyata sanggup mengagetkan ibunya. Yang duduk di dampar kencana itu bukan lagi biksuni yang meski tidak perlu terkaget-kaget oleh jawaban yang bersifat duniawi. Namun rupanya jawaban Dyahuya itu masih menyisakan sengatan atau laksana petir yang meledak, menggemuruh yang membelalak udara menjadi guntur, menggelegar ketika langit sedang begitu cerahnya. Terbelalak dan cukup lama Ratu Gayatri memandang anaknya. Semula memang hamba tidak bermimpi, Ibu. Tambah Dyahuya, hamba tak ingin hamba yang diangkat menjadi ratu. Di sisi lain, sebelah hamba ada Mbak Yustri Kitarja yang lebih tua dari hamba. Mbak Yu Kitarja lebih berhak memimpin negeri ini didampingi Kakang Raden Cakradara. Akan tetapi, melihat perkembangan keadaan sekarang, hamba justru terpanggil oleh tugas berat itu. Di hadapan Ratu Ibu Gayatri, junjungan sembahan hamba berjanji akan melaksanakan tugas dengan baik. Hamba akan menjawab perbuatan orang-orang yang berniat merebutkan tahta dan kekuasaan itu dengan cara yang benar. Hamba akan memegang dan menjalankan kekuasaan itu dengan cara Raden Wijaya, menggunakan cara terah rajasa. Hamba tak akan lagi berbagi kekuasaan meski dengan suami hamba. Ketika angin tiba-tiba bergerak menyebabkan jendela ruang itu berderit, maka derit itu menimbulkan getar yang menggema di ruangan itu. Ibu Ratu Gayatri terkesima oleh jawaban anaknya yang tidak terduga. Jawaban anaknya sungguh menyemaskan, tetapi sebenarnya juga menjanjikan. Ibu Ratu melihat dalam banyak hal Dyahuya memang memiliki sifat dan sikap yang lebih menonjol dari kakaknya. Dyahuya bisa bersikap tegas, mampu memilih secara tegas satu di antara banyak pilihan yang berada dalam kedudukan tak ubahnya malakama. Sifat dan sikap yang demikian lebih mandiri dan amat sesuai untuk menjadi pimpinan. Akan halnya Kitarja tak memiliki sifat dan sikap seperti itu. Tingkat ketergantungan Sri Kitarja sangat tinggi. Ketika Sri Kitarja yang dipilihnya nantinya Raden Cakradara lah yang menjalankan tugas-tugas anaknya itu. Raden Cakradara boleh jadi akan mengambil alih kekuasaan anaknya, padahal di belakang Raden Cakradara ada pihak-pihak yang berebut kuasa. Pengarah dari perbuatan itu adalah pembunuhan-pembunuhan yang sedang terjadi. Bagaimana bila pertanyaan yang sama aku ajukan kepada Kitarja? Apa jawaban anakku yang satu itu? Bertanya Ratu Gayatri dalam hati. Apabila semula Dyahuya tidak menganggap tahta sebagai kedudukan yang diharapkannya, kini ia merasa memiliki alasan untuk mendapatkan kedudukan itu. Terhadap Sri Kitarja, Dyahuya sangat menyayangi kakak perempuannya itu. Untuk rasa hormat, rasa cinta, dan sayangnya terhadap Sri Kitarja, dari sejak dini ia tak pernah berangan-angan soal dampar kencana. Tahta telah menjadi takdir Kitarja karena ia terlahir lebih dulu darinya. Dalam aturan yang tidak tertulis, anak yang lebih tua lebih memiliki hak daripada dirinya yang muda. Akan tetapi, apabila dirinya yang ditunjuk menjadi ratu menggantikan kakaknya, Dyahuya akhirnya dengan bulat siap akan menerima tugas berat itu. Apa salahnya aku yang diangkat menjadi ratu? Kata Raja Dewi dalam hati. Dengan aku menjadi ratu, aku tidak akan berbagi dengan Raden Kudamerta atau dengan siapapun. Aku akan menjadi ratu yang mandiri dan tidak akan memberi peluang suamiku menjadi raja bayangan. Merupakan kekeliruan bila meremehkanku. Aku bisa menjadi seperti Putri Sima yang terkenal itu.